Halo, selamat datang para peserta Short Course 101 Viral Marketing Universitas Andalas. Saya Farid Al-Faruqi, co-founder Teroka, sebuah institusi yang bergerak di bidang perbukuan. Di Teroka kami punya Teroka Press sebagai lini penerbitan dan kedai Teroka sebagai toko buku. Selain itu, saya juga adalah program manager di Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Jakarta Content Week. Keduanya bergerak di bidang konten kreatif. Dalam sesi yang berjudul Telling Your Stories, Selling Your Brand, mengenal dasar-dasar storytelling ini, saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh rekan saya tadi, Andintan Mitayani, tentang latar belakang, pengertian, dan kemudian dampak apa yang kita peroleh ketika menggunakan storytelling sebagai strategi promosi brand kita. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang elemen dasar storytelling. Ada dua elemen dasar storytelling yang akan kita jadikan sebagai landasan bagi kita untuk mengembangkan sebuah cerita atau berbagai cerita untuk meraih calon konsumen yang sesuai dengan target pasar. Elemen pertama disebut dengan identitas brand. Storytelling pada dasarnya juga adalah menentukan identitas brand Anda. Oleh karena itu, sebelum membayangkannya sebagai sebuah rangkaian cerita tanpa henti yang bisa diperluas, dikembangkan, dan disesuaikan dalam berbagai waktu, tempat, dan situasi, kita perlu untuk terlebih dahulu merancang identitas brand. Produsen Dr. Martens yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal, misalnya, sadar bahwa kultur-kultur baru akan terus tumbuh seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, ia selalu berada pada posisi orang-orang yang ingin mengubah norma tradisional, mencari nilai-nilai baru. Begitupun nilai yang selalu dibawa oleh produsen Nike misalnya, yang adalah equality, karena sepanjang sejarahnya umat manusia selalu mencari kesetaraan. Dengan menentukan identitas brand seperti yang dilakukan oleh Dr. Martens atau Nike tadi, melalui storytelling Anda bisa kan nilai yang diusung brand Anda dengan berbagai nilai universal yang dihidupi umat manusia. Jadi, sebelum Anda turun ke lapangan untuk mulai memproduksi produk atau jasa atau untuk menjualnya pada konsumen sasaran, hal pertama yang sangat penting untuk Anda rumuskan dan sebenarnya seringkali terlewat oleh perusahaan adalah identitas brand. Melalui identitas brand yang jelas dan bisa dipahami oleh calon konsumen, brand Anda siap untuk hadir dalam jangka waktu yang panjang sebagaimana brand-brand besar yang telah melewati berbagai zaman. Secara sederhana, identitas brand sama halnya dengan identitas manusia, terdiri dari personalitas yang unik satu sama lain dan punya aktivitas serta perilaku keseharian. Identitas brand tersebut nantinya termasuk dalam logo, materi komunikasi, website, dan tampilan media sosial. Jadi, identitas brand tidak hanya soal wording atau copywriting, tapi juga soal elemen-elemen visual, pilihan warna, bentuk logo, bagaimana Anda menampilkan media sosial, bagaimana Anda menampilkan website, itu semua disebut dalam identitas brand. Oleh karena itu penting sekali misalnya seorang copywriting berkolaborasi dengan orang di audiovisual, berkolaborasi dengan tim manajemen dan komponen-komponen lain dalam sebuah perusahaan untuk menentukan identitas brand ini. Karena identitas brand terdiri dari sejumlah elemen. Langkah yang bisa Anda jalankan bersama-sama untuk membentuk identitas brand ini adalah yang pertama, Anda harus punya yang namanya vision statement. Memberikan pernyataan tentang visi brand Anda itu penting, tidak hanya untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan Anda, tapi juga bagi audiens, agar bisa mengidentifikasi perjalanan brand Anda sampai masa akan datang, dan bahkan ikut menjadi bagian dari visi tersebut. Pernyataan visi ini mestinya hadir dalam satu kalimat saja
yang mencakup sejumlah poin, antara lain unique selling point atau USP Anda, apa yang akan Anda capai di masa depan, bagaimana Anda mendeskripsikan brand, dan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, salah satu contoh terbaik dari vision statement ini, seperti yang tertera dalam bahan bacaan, itu yang dibuat oleh brand Nike, yaitu visinya Nike ini adalah to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have body, you are an athlete. Nah, jadi itu adalah visinya Nike yang mencakup komponen tadi. Di dalamnya ada USP, ada apa yang ia targetkan atau apa yang akan ia capai di masa depan. Kemudian bagaimana si Nike ini mendeskripsikan dirinya. Nah, itu soal vision statement. Kemudian untuk memperoleh identitas brand, Anda juga harus punya yang namanya mission statement. Mission statement adalah pernyataan yang jelas dan bisa dipahami calon konsumen Anda tentang bagaimana perjalanan, agenda, dan cara yang akan Anda tempuh untuk mencapai visi yang tadi. Dalam menyusun mission statement ini, beberapa hal yang perlu Anda perhatikan adalah apa persoalan calon konsumen yang akan ditangani oleh brand Anda, apa yang bisa Anda lakukan untuk menginspirasi calon konsumen, nilai apa yang Anda usung dalam proses mewujudkan visi, dan kenapa calon konsumen perlu mengkonsumsi brand Anda. Untuk contoh mission terbaik, Anda juga bisa lihat dari brand Nike tadi. Di materi tertulis itu Anda bisa baca dengan lebih jelas. Kemudian selain mission statement, ada yang namanya juga esensi brand. Esensi dari brand adalah kata-kata berupa ketentuan atau karakteristik yang menggambarkan brand Anda. Sebuah esensi ini penting agar calon konsumen bisa dengan mudah mengingat brand Anda. Sebuah esensi ini juga berguna bagi konsumen untuk mengidentifikasi nilai apa yang mereka peroleh dari brand Anda. Misal, esensi dari Apple itu innovation, sementara esensi dari Disney adalah magic. Nah, jadi Anda perlu sekali untuk menentukan dari awal nilai apa yang akan Anda berikan dari brand Anda untuk calon konsumen Anda. Poin kedua dalam elemen-elemen dasar storytelling adalah personalitas brand. Nah, jika tadi identitas brand lebih cenderung diidentifikasi sebagai image atau voice dari sebuah brand, maka personalitas brand adalah nyawanya dari sebuah brand yang lebih cenderung berurusan dengan emosi atau sensasi yang akan di-receive oleh calon konsumen. Personalitas brand ini secara sederhana adalah karakteristik manusia yang hendak kita lekatkan pada brand yang kita iklankan atau brand kita. Karena kita tahu orang-orang itu tidak tertarik dengan perusahaan yang hanya terdiri dari gedung, gudang, mesin produksi, dan orang-orang yang bekerja secara mekanis. Itu adalah hal yang membosankan. Oleh karena itu, kita butuh mencari siasat lain jika kita ingin brand atau perusahaan kita diterima atau dikenal oleh masyarakat, dan calon konsumen ingin tahu berbagai aspek tentang brand, tentang perusahaan kita. Salah satu caranya adalah dengan mengidentifikasi brand kita itu dengan karakteristik manusia tadi. Karena orang-orang akan tertarik pada manusia dengan segala sifat dan karakteristiknya. Dengan demikian, personalitas brand adalah tenaga penggerak di balik pengalaman yang ditawarkan oleh brand Anda. Sebuah keunikan yang membuat brand Anda menjadi lebih hidup dan mempermudah Anda untuk merancang hubungan yang lebih bermakna dengan calon konsumen, timbang hanya pengalaman transaksional. Jadi dalam masa sekarang, konsumen tidak lagi membeli produk Anda, tapi dia berinvestasi pada brand Anda. Nah, berikut ada beberapa contoh personalitas brand yang bisa Anda lekatkan atau Anda sesuaikan, atau Anda juga bisa mencari personalitas lain yang kira-kira cocok atau sesuai dengan produk atau jasa dari brand Anda. Contoh personalitas pertama itu misalnya excitement. Nah, jadi ada brand yang excited yang biasanya memberi kesan modern, trendy, dan cenderung brand ini
cocok untuk produk-produk yang lebih baru, kontemporer, atau unik. Misalnya produk Anda adalah fashion dengan model kekinian atau jenis makanan dan minuman yang tidak lumrah atau tradisional. Nah, jadi Anda harus menyesuaikan produk atau jasa Anda, unique selling point Anda dengan personalitas tadi. Kalau misalnya USP Anda adalah pakaian yang catchy, yang kemudian trendy, Anda bisa menggunakan persona excitement ini. Contoh personalitas brand yang kedua adalah sincerity. Brand yang sincerity cenderung lebih membumi, membangun komunitas guyup yang berada di sebuah kota kecil mungkin, atau family oriented. Anda bisa menambahkan kesan sentimental dan jujur dalam personalitas model ini. Jadi mungkin produk yang cocok dengan personalitas sincerity ini misalnya produk rumah tangga, toko kelontong, atau bisa juga barbershop, arena bermain, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu jenis personalitas brand yang juga bisa Anda aplikasikan atau Anda adaptasi untuk brand Anda. Contoh personalitas ketiga itu adalah bolder. Brand yang bolder tentu saja menjanjikan petualangan baru pada calon konsumen, tantangan, dan menawarkan ketangguhan misalnya. Jika produk Anda adalah peralatan outdoor seperti sepeda gunung, perlengkapan camping, alat olahraga, mungkin akan cocok dengan personalitas ini. Ya, bukan berarti produk-produk lain tidak cocok ya. Anda juga bisa bikin produk makanan tapi dengan personalitas yang bolder, atau produk fashion tapi dengan personalitas yang bolder. Kemudian personalitas keempat adalah kompeten. Brand yang kompeten memberikan kesan dapat diandalkan, pekerja keras, atau terjamin. Produk-produk yang menggabungkan fitur teknis dan kecerdasan akan sangat cocok menggunakan personalitas jenis ini. Nah, kalau teman-teman memperhatikan gadget terutama kayak Apple itu pasti menggunakan personalitas jenis kompetensi ini. Selain itu, jika produk-produk Anda adalah elektronik, program, game, dan sejenisnya, Anda bisa menggunakan jenis personalitas yang kompetensi ini. Kemudian personalitas yang kelima adalah sophisticated. Brand yang sophisticated memberikan kesan menawan, mewah, atau bahkan feminin. Produk atau jasa yang cenderung eksklusif sangat cocok menggunakan personalitas jenis ini. Misalnya produk atau jasa Anda adalah fashion dengan bahan khusus yang spesifik atau terbaik, atau fine dining restoran misalnya, itu mungkin akan cocok jika Anda gunakan brand personalities yang sophisticated. Nah, itu hanya beberapa saja contoh dari personalitas brand. Anda bisa kembangkan sendiri, bikin sendiri personalitas brand Anda, atau menggabungkan antara sophisticated dengan kompeten, bolder dengan excitement. Itu tidak tertutup kemungkinan untuk Anda melakukan itu. Jadi meskipun identitas brand dan personalitas brand ini tampak mirip satu sama lain, tapi sebenarnya mereka berbeda meskipun keduanya simbiosis. Jadi personalitas brand ini akan memperkuat identitas brand Anda, begitupun sebaliknya. Identitas brand Anda hanya akan kuat jika dia diberi persona tadi, dia diberi karakteristik manusia. Nah, oke. Setelah Anda berhasil merumuskan identitas dan personalitas brand yang akan Anda gunakan sebagai dasar untuk mengembangkan storytelling, persoalan selanjutnya adalah bagaimana Anda akan memulai storytelling sebagai sarana pemasaran. Nah, dalam bagian ini saya akan memberi sedikit pengantar tentang bagaimana dan di mana menceritakan brand Anda. Bagaimana yang pertama adalah mulailah dengan narasi brand yang cemerlang. Storytelling nantinya bisa hadir dalam berbagai bentuk di berbagai platform media sosial. Apakah itu bentuknya teks, visual, atau audio yang tampil di platform-platform spesifik, apakah itu Instagram, YouTube, atau podcast, atau gabungan dari ketiganya, atau bahkan hadir di setiap platform-platform tadi. Namun konten-konten itu nantinya mesti menjangkar
pada semacam generasi yang sudah Anda susun bersamaan dengan vision statement dan mission statement dari brand Anda tadi. Karena generasi inilah yang akan menjadi framework Anda untuk berkomunikasi dengan calon konsumen. Jadi Anda perlu membentuk narasi yang cemerlang tentang brand Anda. Di dalamnya bisa termasuk latar belakang, kemudian kenapa Anda membuat produk tertentu, apa tujuan dari produk Anda ini, apa yang akan diperoleh konsumen dengan mengikuti atau menjadi bagian dari produk Anda. Itu bisa Anda tulis dalam format yang utuh dan kita sebut narasi brand. Nah, selain Anda bercerita tentang produk Anda, bagian keduanya adalah ceritakan juga kisah calon konsumen Anda. Nah, sedari awal, Anda mesti menunjukkan bahwa brand Anda peduli dengan persoalan, masalah, gaya hidup, pencarian, atau aktivitas calon konsumen yang hendak Anda sasar. Jadi di dalam generasi tadi, Anda juga mesti menyelipkan cerita atau kisah tentang calon konsumen Anda. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan kisah mereka ini ke dalam berbagai narasi tadi, termasuk generasi. Bahwa untuk menjawab berbagai hal tentang konsumen itulah brand Anda hadir misalnya, atau karena kebutuhan atau perkembangan masyarakat atau calon konsumen Anda lah Anda berinovasi, menghasilkan produk dan layanan terbaik. Anda juga bisa menggunakan atau membuat strategi marketing dengan menggunakan sudut pandang konsumen, atau misalnya menghadirkan testimoni dari konsumen yang puas dengan produk Anda. Strategi ini selain ada di generasi juga bisa Anda terapkan dalam konten video atau tulisan maupun dalam kampanye di media sosial. Nah, jika tadi Anda punya generasi, kemudian yang ketiga yang bisa Anda lakukan adalah susunlah cerita yang berkelanjutan. Sebuah cerita bisa saja terdiri dari awal, tengah, dan akhir. Namun Anda bisa merancang sebuah cerita menjadi potongan fragmen-fragmen yang berlandaskan personalitas brand, bersumber dari generasi tadi, atau meng-highlight kisah calon konsumen. Misalnya, platform Instagram bisa Anda rancang untuk menampilkan berbagai cerita tadi, berbagai fragmen tadi, dengan penekanan-penekanan yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, potensi calon konsumen untuk terus mengikuti page bisnis Anda semakin besar. Jadi Anda bisa susun tuh cerita-cerita mini atau fragmen-fragmen peristiwa yang bersumber dari sejumlah elemen tadi, personalitas, dari generasi tadi. Dia adalah turunan dari generasi tadi. Atau dia juga bisa bagian yang meng-highlight kisah-kisah tentang konsumen kita. Yang keempat, ceritakan berbagai kisah dan peristiwa. Jadi jangan pernah merasa kehilangan ide untuk bercerita, karena apapun yang ada di sekitar atau terkait dengan brand, produk, perusahaan, atau konsumen Anda adalah sumber cerita yang tak habis-habis digali dan dikembangkan. Selain Anda bisa menceritakan latar belakang kenapa sebuah produk yang baru saja Anda rilis atau tentang pelayanan terbaik perusahaan Anda juga bisa menceritakan misalnya berbagai kisah tentang karyawan Anda. Kenapa mereka mau bekerja dalam perusahaan Anda, atau apa bagian terbaik dari pekerjaannya tersebut, apa yang dia harapkan dari pekerjaannya tersebut untuk calon konsumen. Itu bisa Anda jadikan story semuanya. Segala elemen yang ada dalam brand Anda, dalam perusahaan Anda, dalam calon konsumen Anda, dalam produk dan jasa Anda, itu bisa Anda jadikan cerita. Jadi semakin banyak cerita yang Anda punya, itu akan semakin baik untuk storytelling Anda. Selanjutnya, yang juga tidak kalah penting adalah kaitkan cerita Anda dengan situasi terkini. Banyak brand atau perusahaan yang sebelumnya sangat populer dan kemudian perlahan-lahan ditinggalkan oleh konsumennya. Salah satu penyebabnya adalah karena narasi yang diusung brand tersebut tidak lagi relevan dengan persoalan konsumen hari ini. Oleh karena itu, Anda butuh untuk
menautkan atau mengkontekstualkan cerita-cerita Anda dengan berbagai isu, tren, dan persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Kalau Anda lihat di contoh storytelling yang dibuat oleh Dr. Martin itu atau Doc Mart, Anda bisa lihat bagaimana dia berusaha selalu kontekstual di tiap tahun. Dia mengikuti anak punk, dia mengikuti anak gerang, dia kemudian ikut dalam kampanye anti rasial, kesetaraan gender, itu tuntutan zaman. Bisa jadi di tahun 1910 atau 1920 dia tidak terlalu concern dengan isu-isu itu. Tapi di tahun 2000 dia justru concern dengan isu-isu itu. Jadi penting sekali bagi kita untuk relevan bagi calon konsumen hari ini. Di bagian awal tadi kita sudah memperoleh semacam pengetahuan bahwa storytelling terbukti sebagai salah satu strategi yang ampuh dalam mempromosikan brand di media sosial. Namun, data tersebut tentu saja tidak menjamin storytelling yang akan Anda buat sama berhasilnya dengan storytelling yang telah digunakan oleh berbagai brand besar. Oleh karena itu, ada sejumlah aspek yang perlu Anda perhatikan ketika menulis storytelling. Yang pertama, berceritalah untuk calon konsumen yang spesifik. Pengetahuan komprehensif tentang calon konsumen yang Anda ajak berinteraksi itu tidak hanya akan membuat cerita Anda lebih relevan, tetapi juga membuat Anda lebih mudah membayangkan cerita yang tepat. Nah, yang perlu Anda ingat adalah cerita umum itu tidak akan pernah menjadi viral di media sosial. Semakin spesifik cerita Anda, semakin besar kemungkinan Anda untuk menangkap emosi, perasaan, atau pikiran calon konsumen Anda. Nah, dulu di materi copywriting, saya dan rekan saya juga sudah pernah memaparkan tentang bagaimana cara menentukan calon konsumen dengan spesifik. Kurang lebih metodenya sama, cuma bagaimana dia berfungsi dalam storytelling dan copywriting punya irisan yang agak berbeda satu sama lain. Aspek kedua yang perlu Anda perhatikan juga adalah judul. Jadi Anda harus memilih judul yang memperlihatkan kepedulian atau care kita sebagai brand pada calon konsumen. Judul atau tajuk utama atau tagline adalah elemen penting dalam storytelling karena melalui judul Anda perlu meyakinkan calon konsumen bahwa cerita Anda layak dibaca dan akan memberikan dampak positif bagi calon konsumen Anda. Namun, alih-alih membuat judul dengan karakter clickbait, lebih baik cari sesuatu yang lebih relevan secara emosional dengan target konsumen Anda. Sekali Anda membuat judul clickbait, untuk selanjutnya konsumen akan mencap konten Anda sebagai konten yang bohong alih-alih konten yang kreatif. Dan mereka akan meninggalkan atau tidak akan membaca lagi konten Anda di postingan-postingan selanjutnya. Aspek ketiga, berdayakan elemen VAK dengan maksimal. Banyak ahli terapi dan psikologi yang menerapkan metode visual, audio, dan kinestetik untuk memperoleh atensi dan memaksimalkan kerja otak kliennya. Nah, ketika Anda juga menampilkan storytelling dengan menitik beratkan masing-masing sensori tersebut, konten Anda pun akan jadi lebih memorable. Mengingat target pasar Anda terdiri dari sejumlah orang dengan cara kerja otak yang berbeda-beda, meskipun mereka setelah Anda riset dan berada dalam katakanlah demografi atau kecenderungan yang sama, tetap cara setiap manusia mengakses informasi, pengetahuan itu berbeda-beda. Ada yang lebih cenderung visual, ada yang lebih cenderung auditory, dan ada yang lebih cenderung praktek langsung. Jadi storytelling Anda juga mestinya mempertimbangkan aspek-aspek sensori ini dan tidak tertutup kemungkinan Anda membuat sejumlah cerita dengan berbagai penekanan. Ada cerita yang punya penekanan visual yang kuat, ada storytelling yang disampaikan justru lewat audio, dan ada juga storytelling yang justru menuntut calon konsumennya untuk terlibat aktif, misalnya dengan call to action, dengan mereka
dengan memberi mereka saran-saran dalam aktivitas kehidupan yang bisa mereka praktikkan secara langsung dan seterusnya. Aspek keempat yang perlu Anda ingat juga ketika menulis storytelling adalah jadilah otentik. Jangan takut untuk menawarkan narasi, gaya, dan elemen yang berbeda dalam menyusun cerita Anda, karena calon konsumen akan lebih tertarik dengan sesuatu yang unik yang justru jarang mereka temui dalam konten-konten lain. Salah satu cara untuk menjadi otentik ini adalah Anda mesti menghubungkan cerita yang Anda buat dengan identitas dan personalitas brand yang telah Anda tetapkan di awal tadi. Misalnya di dalam personalitas brand dan identitas brand Anda mencari unique selling point, dan itulah yang Anda pindahkan ke dalam cerita-cerita storytelling. Tips selanjutnya yang perlu Anda ingat ketika menulis storytelling adalah pastikan personalitas brand Anda jelas dan konsisten. Jika di bagian awal tadi Anda telah diminta untuk merancang personalitas brand, pastikan hal itu selalu hadir dalam setiap cerita yang Anda buat dan tampilkan untuk calon konsumen. Jika personalitas brand Anda adalah misalnya excitement, pastikan setiap cerita Anda mengusung semangat tersebut, atau dia adalah turunan dari semangat-semangat excitement itu. Apa tadi? Trendy, modern, colorful, dan seterusnya. Nah, tips yang terakhir adalah gunakan data untuk memperoleh dampak yang lebih besar. Sebelum Anda mulai bercerita, pastikan cerita Anda mengandung informasi yang akurat, karena sekali cerita Anda dicap hoax atau bohong, konten Anda akan ditinggalkan. Kemudian pastikan juga cerita Anda itu mengandung pengetahuan yang relevan, karena kalau Anda menyampaikan cerita dengan pengetahuan yang sudah ketinggalan zaman, Anda tidak relevan lagi dan tidak menarik bagi calon konsumen. Dan kemudian sebelum misalnya Anda membuat sebuah statement, pastikan Anda telah melakukan penelitian sebelumnya. Apakah statement itu benar atau sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu dan seterusnya. Karena dapat dipercaya oleh calon konsumen akan membuat cerita Anda terus dibaca dan lebih berguna bagi mereka. Oke, demikian materi Telling Your Story, Selling Your Brand dari kami di Teroka. Saya Farik Alfaruqi dan rekan saya Nintan Mitayani. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna dalam merancang konten-konten marketing teman-teman. Sampai jumpa di sesi diskusi.